teman-teman, sebelumnya Miss Humbala mau memberikan klarifikasi dulu ya. Dengan Miss Humbala bikin video seperti ini, itu tidak bertujuan untuk mengejek atau mengatakan bahwa bahasa Inggrisnya Miss Humbala itu paling sempurna. Enggak ya teman-teman, karena untuk membuat konten seperti ini Miss Humbala itu harus make sure dulu nih apa yang Miss Humbala sampaikan udah akurat belum. Miss Humbala googling dulu, tanya-tanya teman dulu yang bule-bule alias native speaker. Kemudian Miss Humbala juga double check lagi di Google Translate. Jadi jangan ada yang mikir kalau ih sok banget sih tuh Miss Humbala bikin-bikin konten nyala-nyalain orang gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng ya. Oke, let's get started. Hai teman-teman, kembali lagi di konten 10 kekeliruan orang Indonesia dalam berbahasa Inggris. Kali ini Miss Humbala seperti biasa akan membahas kesalahan pronunciation. Kemudian yang kedua akan membahas istilah yang sering salah diucapkan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai dari yang pertama. Nah, kata ini sering diucapkan unity ya. Sorry nih kalau yang seperti ini itu memang bacanya united alias kesatuan atau bersatu. Aduh bando. Tapi kalau tulisan yang ini itu dibacanya mau dia American English atau British English, dibacanya unity bukan unity. Tadinya Miss Humbala juga mikir sih, biasanya kan ada beda pengucapan nih seperti kata ini. Kalau dalam American English dia bilangnya diversity, tapi kalau British English mereka bilangnya diversity. Nah tapi kalau untuk unity ini ya dua-duanya dia unity gitu. Oke, jangan bilang unity lagi ya. Selanjutnya, Miss Humbala sudah gemes sih dari lama, tapi kenapa ya Miss Humbala itu lupa terus untuk menyampaikan hal ini. Ini yang ada di tangan kita, jari-jari ini, itu bacanya bukan finger, tapi finger. Dulu Miss Humbala juga pertama kali agak-agak gimana gitu ya. Perasaan dari SD, dari TK, Miss Humbala diajarinya finger deh. Kok orang-orang bilangnya finger ya? Kemudian Miss Humbala coba nih tanya teman-teman Miss Humbala, kemudian Miss Humbala cek di Google Translate yang ada lambang speakernya, mereka semua bilang finger. Jadi yang benar adalah finger, not finger. Yang buat absen namanya fingerprint, bukan fingerprint. Oke? Next. Yang ini biasanya digunakan untuk istilah kalau di organisasi itu bendahara, yaitu ya, artinya juga bisa harta karun, namun bacanya bukan trisur atau tisur, cuma timun suri. Tapi bacanya adalah treasure, Jadi jangan baca treasure lagi, tapi treasure. Seperti lagunya Bruno Mars. Oh no. Treasure, that is what you are. Lanjut. Nah, untuk kata ini itu bacanya bukan hidden tapi hidden. Begini, kalau dia menyembunyikan atau hide, nah itu bacanya hide. Tapi kalau tersembunyi atau verb 3-nya bacanya hidden aja. Jadi i-nya bukan hide. Oke? Selanjutnya, pergelangan tangan ini itu memang depannya ada huruf W-nya ya, yaitu, namun kalau kita membaca W-nya kita tendang aja, jadi bacanya hanya wrist, pergelangan tangan. Begitu juga yang dihasilkan dari pergelangan tangannya itu menulis alias write. Jadi write betul sama write menulis itu homofon. Homofon itu dibacanya sama, bunyinya sama, tapi tulisan dan artinya beda. Jadi bacanya wrist saja, dan kalau menulis write, gak pakai w. Selanjutnya, kalau kalian pernah dengar anak Jaksel atau mungkin kalian juga anak Jaksel lalu bilang lu tuh nggak respect sama gue udah kehilangan respect sama lo. Oke guys, jadi ternyata yang benar itu silahkan cek sendiri, ada mikrofonnya di Google Translate.
bisa dipencet. Itu mau American atau English, British itu bilangnya British English itu bilangnya respect, bukan respect. Oke, 1, 2, 3, respect. You should respect your teacher, you should respect your mother. Oke. Ini nih, waduh, Miss Humbala masih sering banget denger kesalahan ini ya. Jadi kalau jam, setahu Miss Humbala orang-orang harusnya sudah tahu, tapi gak apa-apa kalau yang masih salah. Untuk jam kita hanya tidak usah dibaca, jadi hour, baca sama seperti hour kami, hour dan hour. Nah itu homofon tuh. Apa tadi homofon? Bunyinya sama, cara bacanya sama, tapi tulisan dan artinya berbeda. Makanya kenapa kalau kita bilang hanya perlu 1 jam, bilangnya it only takes an hour. Kenapa pakai an? Karena walaupun dia hurufnya depannya H, dibacanya kan hour. A itu kan vowel, jadi huruf vokal A, I, U, E, O. Nah itu harus diawali dengan an, bukan a hour, tapi an hour. Oke? Tadi sudah kata-kata yang sering salah diucapkan. Sekarang mari kita berlanjut ke istilah yang sering salah digunakan. Yang pertama, nah, aduh ini sudah umum banget ya, karena orang Indonesia tuh suka mentranslate kata per kata. Jadi bukan join with me, tapi join me, gak usah pakai with. Miss Humbala sebenarnya nggak terlalu menyalahkan kalian ya kalau masih melakukan kesalahan ini, karena ya kita biasa satu gitu di translate-nya. Oke, jangan bilang join with you, join with us, join with me lagi ya. Tapi langsung aja join me, join us, join you gitu. Join them. Lanjut. Nah, ini nih thanks before ini nih bukan sesuatu yang native banget ya. Tapi Miss Humbala rasa mereka kayaknya ngerti deh kalau kita bilang thanks before. Biasanya itu thanks anyway aja, kalau enggak thanks in advance. Tapi ada beberapa pihak yang tidak setuju, walaupun katanya secara grammar thanks in advance itu benar. Cuma ya mereka tidak terbiasa, jadi bilang thanks anyway saja. Oke? Kemudian untuk kata ini, I have a planning. Jadi kalau planning itu sama plan itu beda ya. Harusnya I have a plan saja. Kalau planning itu tuh seperti programnya, perencanaannya. Contoh annual planning gitu, perencanaan tahunan. Tapi kalau rencana saja, ternyata nih setelah Miss Humbala riset yang benar itu pakai plan saja. Jadi do you have a plan for tomorrow? Bukan do you have a planning for tomorrow? Gitu, oke? Kalau kalian mendengar teman kalian berkata ask to me, ask to him, ask to them, sebenarnya kurang tepat ya teman-teman, karena kalau ask itu bacanya langsung aja pakai objeknya. You can ask me, you can ask her, you can ask them, you can ask you. Masa you ask you? Ya udahlah gitu pokoknya. Oke, jadi nggak usah pakai to lagi ya. Sama dengan help gitu. Kalau help kan langsung aja I can help you cook, you can help me. You can help me ngapain ya? You can help me fix my apa kayak gitu, my chair gitu. Jadi nggak help us itu nggak usah pakai to. Oke? Jangan lagi bilang ask to him, help me to eat. Ya aneh sih kalimatnya. Dan yang kedua nggak usah pakai to. Oke? Nah, untuk kata yang ini Miss Humbala tuh gemes banget. Miss Humbala juga rasa di banyak tutor online tutor seperti Miss Humbala, kemudian yang bule-bule itu, selebgram, itu sudah banyak yang mengkoreksi ya. Tapi entah kenapa banyak banget yang masih mengatakan hal seperti ini. Jadi yang benar itu bukan even you, kayak sekarang gini, sekarang Miss Humbala jelasin dulu ya.
Kalau even doang itu artinya 2, bisa genap seperti odd and even, berarti ganjil genap, ya kan? Yang kedua itu bahkan, jadi kayak gini, saya mencintaimu bahkan saat kamu sakit gitu. Berarti jadi I love you even when you were sick gitu. Jadi saat kamu dulu sakit pun juga aku mencintaimu. Jadi bahkan itu untuk menekankan ke kalimat berikutnya. Tapi kalau walau itu even though, harus ada kata do-nya. Kalau kalian bingung, pakai aja although gitu. Jadi yang benar tuh even though. Kalau walau ya. Jadi saya pergi ke pasar walaupun saya malas, berarti I go to the market anyway even though I'm so lazy today. Jadi jangan lupa pakai though, even though, bukan even doang. Kalau even doang tadi artinya, nah, pinter. Oke guys, gimana? Suka kan setiap Miss Humbala bikin video tentang 10 kesalahan? Sepertinya teman-teman nontonnya rajin nih. Maksudnya viewersnya banyak, likesnya banyak. Ya karena manusia memang belajar dari kesalahan sih. Ada lagi nggak yang kalian tahu? Kalau ada yang kalian tahu, tolong tulis ya di kolom komentar. Nanti Miss Humbala bikin terus. Oke? Dah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.